Jadi semua teman-teman di Bias, guru-guru, ustadz-ustadzah itu di Bias itu semuanya adalah untuk Bias dan Bias adalah untuk semuanya. Subhanallah, jadi luar biasa ya. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi. Bahkan rumah saya, ada atau tidak ada saya, rumah saya bisa dipakai untuk semua santri Bias, semua boleh pakai fasilitas. Yang di atas itu tadi. Baik di atas itu, tentu kalau privasi kamar saya jangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Islam TV. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bincang-bincang dengan Ustadz Wijayanto dan Ustadz Nuha Huda. Alhamdulillah beliau adalah alumni Al-Islam Surakarta dan alhamdulillah juga beliau sudah luar biasa sekali berkiprah di Indonesia untuk masyarakat dan untuk umat. Ustadz Wijayanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya dengan silaturahim ini akan berkah rezeki kita, akan panjang usia kita, akan mohon maaf bahkan akan menjadi bagus adrenalin kita, jalan surgawi. Surga itu dikaitkan dengan silaturahim. Kenapa sampai surga menolak bagi orang yang memutuskan silaturahim? Jadi gini ini luar biasa sekali ya, tidak didakwah aja ya, tapi juga bisnisnya itu ya luar biasa sekali, terutama mungkin Bias itu ya, bina anak soleh. Nah mungkin sedikit tip apa ini bisa sebetulnya juga berangkat dari sebetulnya saya ekdaminasi karena saya ingin menyelamatkan anak saya sendiri. Jadi saya harus mendidik anak saya, sementara saya tidak menemukan sekolah yang saya konsepkan. Waktu itu belum ada Islam terpadu yang full day belum ada yang berpikir itu. Makanya saya membuat satu waktu itu playgroup TK ya, playgroup dan TK untuk mendidik anak saya sendiri. Jadi untuk lab ya itu semuanya supaya dia tercover dari sisi bukan sekedar 3 rongga itu. Jadi rongga perut, sandang pangan papan, rongga kepala ya bagaimana keilmuan, taklim ilmu nafi, supaya musafakul fikir, jadi saya pikiran, dan rongga dada. Yang hilang di rongga dada ini. Jadi kalau Pak Habibie bilang imtek dan imtak itu yang kita maksud. Karena Pak Habibie juga bikinnya belakangan dengan Man di Serpong sana, di mana dia ada full day itu. Ya, jadi saya memang karena di Indonesia ini dari mana kita akan bangun? Kalau dari eksekutif susah, eksekutif sekarang itu mosok 500 lebih para eksekutif itu masuk di penjara karena KPK. Itu artinya ketangkap KPK lebih dari 500 loh. 500 bupati, wali kota, gubernur lebih dari 500 susah diharapkan. Legislatif juga mohon maaf. Ini pornografi pornoaksi aja tidak bisa diketok loh sampai dari ini undang-undangnya. Jadi dibangun dari dasarnya belum dulu lagi ya? LGBT belum yang lain. Mau dari yudikatif sekarang mohon maaf banyak, mohon maaf tanda petik tidak tuntas dalam kasus hukum. Hukum positif aja nggak tuntas, apalagi hukum keislaman. Maka saya akan bangun dari pendidikan. Ini sebenarnya inspirasi di Jepang. Jepang itu Kaisar Hirohito itu begitu mau meninggal yang ditanyakan cuma 3. 1, berapa jumlah guru, yaitu pendidikan. Kedua, berapa jumlah dokter, kesehatan. Yang ketiga, berapa jumlah pengadilan dalam pengadilan orang pemangku adat. Karena dulu masih ada hukum-hukum adat itu, yaitu pengadilan. 3 pilar inilah yang membuat Jepang sampai detik ini menjadi leading. Karena dari pendidikan, dari kesehatan. Nah, saya memang 20 tahun yang lalu lah mendirikan yayasan ini, walaupun sekarang sudah di 24 kota. Di Jogja sudah ada 2000, tetapi kita tidak ada franchise, tidak ada itu. Karena memang satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi semua teman-teman di Bias, guru-guru, ustadz-ustadzah itu di Bias itu semuanya adalah untuk Bias dan Bias adalah untuk semuanya. Subhanallah, jadi luar biasa ya. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi. Bahkan rumah saya, ada atau tidak ada saya, rumah saya bisa dipakai untuk semua santri Bias, semua boleh pakai fasilitas. Yang di atas itu tadi. Baik di atas itu, tentu kalau privasi kamar saya jangan. Tapi
tapi di atas boleh di rumah saya. Di rumah saya mau di belakang ada anak santri, walaupun saya punya gesos, tapi gesos saya pakai untuk menghidupi santri. Karena hidup saya hanya untuk itu. Buat apa? Saya sudah cukup. Mobil sudah 4 rodanya, itu dan istri sudah 3 anaknya. Loh, gesosnya di mana, Tan? Di belakang bawahnya gesos ya. Di bawah gesos, atasnya pesantren dan juga semua lembaga-lembaga kami. Boarding di situ juga. Boarding karena kita di kota tidak bisa satu tempat, kita ada 8 tempat. Ya, karena 178 anak tidak mungkin di rumah saya. Kalau yang putri di rumah saya lebih aman dengan ambil yang putri-putri aja. Ya, itu SMP SMA karena kenyataannya kita tidak bisa mendidik dengan baik kalau di rumah kita. Terus terang rumah kita tidak memungsikan 4 hal. Rumahnya orang Islam itu harus ada 4 hal. Satu rumah harus jadi musola. Sementara kita ibadah di rumah kita kurang baik. Baca Quran kita nggak tertib loh di rumah. Dibanding di pesantren, dibanding di boarding. Itu dengan anak di pesantren pasti dia akan baca Quran tiap hari. Pasti dia sholat 5 waktunya tepat waktu, pasti berjamaah daripada bapak ibunya. Lebih banyak bagus hafalan ayatnya, jauh lebih banyak anak-anak kita daripada bapak ibunya. Nah, maka ini musola. Yang kedua dari segi madrasah. Terus terang sampai hari ini saya nggak bisa ngajari anak saya, apalagi saya jadi Bang Thoyib jarang pulang di rumah ya, gitu. Jadi mending kita titipkan di boarding school. Ada alumnus dari Al-Azhar, alumnus dari Madinah, alumni kita sudah semuanya alumnus dari sana. Yang ketiga fungsi dari segi maskanah. Alhamdulillah maskanah adalah tempat untuk sakinah, tempat untuk merasa nyaman, tentram di rumah. Makanya di rumah saya kasih burung, kasih ayam hias, saya kasih kolam di mana-mana. Sampai anak saya terinspirasi, Tat. Pengen kayak punya Ustaz, punya Ustaz Wijayanto. Ya, orang kok nggak betah di rumah. Makanya kopi paling enak itu harus kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa bikin kopi ya GoFood. Nah, artinya paling tidak suami belum datang dia udah pesen, suami datang dipanaskan ulang. Bagaimana orang kerasan lah? Supaya orang di rumah kok nggak nyaman, pengen ngopi aja keluar, pengen apa keluar, berarti rumah tidak menjadi maskana. Yang keempat harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya anak dari segi satu sosial budaya semuanya, karena nggak mungkin kita nggak kenalkan budaya, apalagi orang Jawa itu sakit kita kalau sudah nggak ngerti Jawanya. Mosok sama loh sakit loh. Saya itu melihat ada orang kepada orang tuanya, kasihan deh lu, orang tua dilulukan gitu, masya Allah, kasihan deh lu, orang tuanya di prank terus kasihan deh lu. Loh, kalau itu anak saya artinya ya adabnya hilang. Ya, karena tetap agama dan budaya itu kan sesuatu yang harus disinergikan. Menghormati orang itu baik, tapi kan cara menghormati lihat budaya kan. Loh, di Arab itu kalau menghormati orang ya pegang jenggot. Ya Syekh Falak itu bagian dari kehormatan. Tapi kan bukan racas sih. Iya. Tapi kalau di Klaten kan kacau. Langsung ketemu Pak Dini, gimana kabarnya Pak Dini? Nah, itu budaya ya. Jadi dan itu diakui. Urfun itu artinya Imam Syafi'i aja mengatakan itu bagian dari pelaksanaan. Ya itu. Jadi alhamdulillah kita diikat dengan pengajian karena ma'alafa baina qulubihim ma fil ardi jami'ah. Allah menegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 63 itu kita nggak bisa ngikat orang hanya karena harta. Gitu. Di Al-Islam saja itu kalau karena harta malah jadi kacau. Semua dikasih 10 jutaan, pasti ada yang protes. Saya dulu kepala sekolah masa 10 juta. Gitu. Harusnya saya 20 juta, yang itu orang TU itu yang 10 juta. Lu dikasih uang aja. Nyatanya ada nggak orang yang bertengkar karena warisan? Padahal warisan itu nggak usah nyari loh. Asal orang tuanya mati, alhamdulillah dapat warisan gitu aja. Otomatis. Iya, tapi malah bercerai-berai. Bertengkar karena warisan. Nah, jadi itu yang kita ikat. Jadi ikatannya supaya ikatan dari hati yang mengikat kita, ya termasuk kita bertemu perpisahannya saya enggak karena apa-apa. Kalau hanya karena menduan saya beli sendiri masih bisa. Iya benar. Karena Al-Sam TV juga yang lain ya. Wasilahnya macam-macam gitu ya. Dan alhamdulillah berapa puluh tahun saya enggak ketemu. Ada yang menarik tadi. Itu menjenengan waktu ngendika mengenai kebersihan tuh. Ya. Kalau bias itu pokoknya masuk bias itu toiletnya pasti wangi, bersih. Nah itu Tat, saya mau tahu nih Tat. Itu memang trik anunya, konsep jenengan itu. Pertama harus enjoy learning full. Artinya di sekolah harus kerasan senang. Kalau ada murid di bias, dimanapun jaringan bias,
Di Jogja sendiri baru 2000, murid saya, santri saya, murid hanya 2000. Kalau ada dijemput kok dia lari, berarti tanda dia sudah tidak kerasan diri. Jadi siapapun yang dijemput, misalnya teman-teman di Al-Islam, kalau waktunya pulang jam 4 kok dia lari pengen segera pulang, berarti dia tidak kerasan di situ. Makanya banyak kelas saya di luar ruangan, kadang di bawah pohon, karena memang kadang-kadang ruangan kita nggak ada yang punya AC, karena satu ya biaya nggak cukup, kedua ya kadang-kadang lebih nyaman kalau kita kelasnya kelas alam. Ya karena mendidik dengan ini menunjukkan pohon. Hampir semua jaringan bias, lihat nanti semua pembelajaran ada digantungkan di pohon-pohon. Itu semuanya ada hitung-hitungan. Jadi kalau kita bicara pohon itu bicara tentang matematika, biologi, tentang fisika, kimia. Di situ ada pohon itu. Jadi itu makhluk Allah yang harus kita pahami. Nah itu. Dari sisi itu juga yang kedua memang harus bersih. Orang Islam itu mohon maaf pembelajaran pertama kali mengenai toharoh. Siapapun belajar fikih mesti seluk-beluk bersuci. Dari air itu dibagi yang mustakmal, yang musamar, yang munajjid, segala macam. Tapi yang paling nggak bersih kadang-kadang malah orang Islam. Ada dua faktor. Faktor pertama tidak memahami, kedua kadang-kadang menjadi objek penderita. Kita ini kalau mau keluar kota itu kalau cari masjid bukan karena mau sholat, mau kencing. Gitu. Dan mohon maaf, jadi masjid itu artinya kalau nggak SPBU ya masjid. Masjid kalau diberi haknya masih lumayan lah, kencing, ngasih infaknya, bersihkannya, enggak. Nah, makanya seluruh jaringan bias semua masuk. Bangunannya paling baik, walaupun bangunan kelasnya tidak bagus, tapi toiletnya harus terbagus. Bahkan keramiknya paling mahal, paling bersih, air wangi. Silahkan bisa tidur di toilet dimanapun. Kalau saya infeksi, baik ke Temanggung, ke Tegal, ke Kudus, ke Semarang, ke Purwokerto, ke Cilacap, ke Gombong, di Solo bahkan. Nanti silahkan di Solo, di Makam Haji. Pertama kali saya datang, dimanapun jaringan bias, saya langsung ke toilet. Bukan kemana-mana. Bukan mau kencing. Kalau ada yang bau, saya stop. Ini dilanjutkan apa enggak? Kalau melihara toilet aja nggak bisa, apalagi melihara. Cuman barang mati aja toilet aja nggak bisa, apalagi yang lain. Dan sebetulnya gampang. Nanti kuncinya jangan mengandalkan pada tukang.